Ya, pemerintah Arab Saudi kembali membuka layanan umroh per tanggal 4 Oktober mendatang. Ada sejumlah protokol kesehatan yang dibuat oleh otoritas Saudi dalam pelaksanaan ibadah umroh di tengah pandemi. Lalu bagaimana Kementerian Agama merespon pembukaan kembali layanan umroh oleh pemerintah Arab Saudi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Muhammad Ali Zakiyuddin, Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Kementerian Agama. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Pak Ali, ada angin segar ini dari pemerintah Arab Saudi yang membuka layanan umrohnya per 4 Oktober, kemudian bertahap sampai kemudian November akan dibuka untuk warga negara di luar Arab Saudi. Tapi ada persyaratannya begitu ya Pak ya, bahwa negara tersebut harus bebas COVID-19. Nah ini seperti apa kalau begitu harapannya untuk jemaah umroh asal Indonesia Pak Ali? Jadi kita menyambut baik apa yang menjadi keputusan Arab Saudi yang akan membuka umroh kembali pada tanggal 4 Oktober nanti. Ini patut bangga bagi kita umat Islam, bisa ada angin segar lah. Walaupun dilakukan beberapa tahapan. Ya, tahapan untuk penduduk Arab Saudi dan Mukminin dari tahapan 30%, kemudian 75%, dan kemudian 100%. Namun untuk bisa sampai 100% termasuk untuk bangsa Indonesia ini, kita masih menunggu pengumuman resmi yang diumumkan oleh Arab Saudi. Yang perlu kami penjelaskan di sini adalah kesiapan-kesiapan yang sudah kita siapkan selaku Kementerian Agama sebagai regulasi dengan bersama-sama dengan PPIU dan Menteri Kesehatan yang selama ini kita lakukan banyak hal. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita ke persiapan regulasi untuk nanti akhirnya kalau kemudian layanan umroh ini dibuka untuk warga negara Indonesia, terkait dengan kondisi pandemi nanti ini di sana apakah ada perbedaan Pak dalam pelaksanaan ibadah umroh dibandingkan kemudian dengan masa normal kemarin? Kalau dari sisi tahapan yang dilakukan itu dengan kapasitas umroh itu maksimal kalau 100% itu sampai 20.000, itu berarti ada perbedaan. Baik dari sisi jarak maupun jaga dan antara sesama jamaah itu ada dibandingkan dalam kondisi normal yang sebelumnya. Dan perbedaan-perbedaan itu nanti akan dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk menentukan regulasi apa kemudian yang akan diterapkan apabila nanti memang layanan umroh ini bisa dibuka untuk warga negara Indonesia ya Pak? Ya, yang pastinya kita Kementerian Agama akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan Arab Saudi, baik terkait dengan masalah screening yang mereka lakukan atau persyaratan yang mereka lakukan selama di Arab Saudi. Kita sebagai warga yang ikut menjalankan umroh di sana, kita tentunya akan mematuhi protokol-protokol yang diterapkan oleh Arab Saudi. Sejauh ini screeningnya akan seperti apa Pak? Aturan-aturan yang diterapkan oleh Arab Saudi? Sampai dengan hari ini secara rilis itu belum, tapi kita mengacu kepada haji yang kemarin. Ya, haji yang kemarin itu diantaranya adalah tenda jarak bersama jamaah haji itu jelas punya perbedaan dengan haji sebelumnya. Nah, terus kemudian hotel ini juga sangat mempengaruhi. Kita lihatlah nanti sampai ada keputusan yang keluar dari Arab Saudi. Jadi artinya akan ada aturan-aturan dalam pelaksanaan ibadah umroh yang jauh berbeda begitu ya, mempertimbangkan protokol kesehatan dari mungkin jarak, kemudian juga protokol pandemi COVID-19 misalnya menggunakan masker dan juga cuci tangan, kurang lebih seperti itu ya Pak Ali? Ya. Bagaimana dengan syarat umur Pak Ali? Usia? Kalau umur kita juga sampai hari ini dari Kementerian Arab Saudi belum memberikan batasan, beda dengan yang kalau haji kemarin kan dijelaskan 50 tahun ya, tapi kalau umroh kan kita belum tahu. Jadi kita masih menunggu batasan umur, protokol yang harus disiapkan, ini yang menjadi kebijakan Arab Saudi. Kita akan
sampaikan secara regulasi maupun secara kebijakan negara untuk disampaikan kepada jamaah agar mematuhi apa yang menjadi syarat-syarat ketika umroh nanti dibuka. Oke, dan juga termasuk melakukan tes misalnya pada saat masuk ke Arab Saudi mungkin harus melakukan tes swab dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak Ali? Kalau itu yang baru pernah saya dengar sekarang ini berita terbaru itu yang dari Saudi yang mempersyaratkan bagi penumpang Indonesia yang mau pergi ke Arab Saudi itu harus melakukan PCR ya 3 hari sebelumnya harus mendaftar, nanti 2 hari sebelum berangkat itu harus PCR, 1 hari sebelum penerbangan nanti hasilnya akan terkirim melalui email atau email yang ada pada calon penumpang tadi. Nah nanti hasilnya kalau negatif dia bisa 3 jam sebelumnya nanti tunjukkan hasilnya, bisa masuk ke pesawat. Kalau hasilnya positif maka yang bersangkutan bisa menunda keberangkatannya atau menghubungi tiket center yang ada di Saudi di Jakarta untuk merubah penjadwalan. Ini yang baru kita dengarkan belum lama kemarin ini. Itu salah satunya adalah tahapan-tahapan yang nanti kita harus mau nggak mau harus mengikuti. Oke, terakhir Pak Ali, ini kan jamaah umroh asal Indonesia sudah tertunda keberangkatannya sejak 27 Februari, artinya mungkin jumlahnya akan begitu banyak begitu yang tertunda dan nantinya pada saat dibuka kembali, bagaimana kemudian nanti mengatur pembagian kuotanya? Apakah ada strategi tertentu sehingga nanti tidak ada tudingan, ada ketidakadilan dan lain sebagainya? Ya, jadi semenjak tanggal 27 Februari 2020, kita Kementerian Agama telah mengeluarkan edaran untuk para PPIU tidak boleh menerima pendaftaran jamaah. Itu close dulu sampai dengan hari ini. Jadi PPIU tidak boleh menerima pendaftaran jamaah. Nah, ini untuk mengatasi ada 36.012 jamaah yang tertunda kemarin setelah tanggal 27 Februari sampai hari ini. Nah, ini kita sudah melakukan strategi mitigasi di mana baru beberapa hari kemarin juga dari Kementerian Agama mengeluarkan edaran untuk semua kanwil-kanwil se-Indonesia di mana mereka akan memberikan rekomendasi untuk pembuatan paspor, sudah diberikan izin untuk rekomendasi. Kemudian dengan catatan rekomendasi itu muncul dari pengantar PPIU, kemudian dari PPIU yang memang sudah berizin. Yang kemudian harus berkoordinasi di masing-masing daerah bagi PPIU yang selama ini memiliki jamaah tertunda. Itu agar segera dilakukan koordinasi apakah jamaah yang tertunda kemarin itu masih siap untuk berangkat atau memang mereka memilih untuk tidak berangkat, agar dikoordinasikan lebih awal dari sekarang. Sehingga 36.000 jamaah yang masih tertunda ini bisa tertata, terdaftar dengan baik, bisa dievaluasi sehingga kemungkinan ketika nanti sudah bisa dimulai kita akan membagi strategi tahapan-tahapan harus diberangkatkan lebih awal. Nah, ini kita akan mengikuti lagi-lagi pada keputusan pihak Arab Saudi. Jadi kita tetap mendasarkan semuanya terkait protokol maupun pelaksanaan selama di Arab Saudi, kita akan tunduk pada SOP protokol yang ada di sana. Oke, artinya 36.000 jemaah yang tertunda ini akan diprioritaskan. Terakhir Pak Ali, apa yang kemudian diupayakan pemerintah Indonesia agar layanan umroh ini bisa juga dinikmati oleh jemaah asal Indonesia dan harapannya kira-kira kapan jemaah Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci? Ya, jadi kita sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kita koordinasi dengan KJRI terus untuk bagaimana supaya kita tetap memperoleh pintu masuk untuk bisa melaksanakan umroh dan bisa normal kembali harapannya sebagaimana tadi yang bisa 100% sehingga tidak lagi dibatasi, karena selama ini umroh itu tidak dibatasi, beda dengan haji. Ya, semaksimal mungkin bisa terlaksana, kapan kita bisa berangkat, kapan kita bisa pulang, kapan kita bisa menjalankan umroh, bisa terjadwal sebagaimana sebelumnya terjadinya COVID. Ini harapan ini kita akan mengikuti terus perkembangan sebagaimana perkembangan yang ada selama ini di Arab Saudi dan juga perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi
selama masa-masa ini kita mempersiapkan, memitigasi, bekerjasama dengan pihak gugus COVID, juga dengan pihak kesehatan termasuk imigrasi, untuk bagaimana supaya kita bisa memprioritaskan yang tertunda 36.000 jemaah ini dan tidak ada pendaftaran dulu sampai dengan mereka yang 36 ini bisa terselesaikan. Kira-kira seperti itu. Baiklah, Pak Muhammad Ali Zakiuddin, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Kementerian Agama. Terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak.